Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Suli Sukmawati kelas 6 SIA akan menyampaikan tentang pertarungan aliran filsafat idealisme dan materialisme dengan dosen pembimbing Pak Amiruddin, mata kuliah pengantar filsafat. Kita lanjut dengan idealisme. Pokok utama yang diajukan oleh idealisme adalah jiwa mempunyai kedudukan yang utama dalam alam semesta. Sebenarnya idealisme tidak mengingkari materi, namun materi adalah suatu gagasan yang tidak jelas dan bukan hakikatnya. Sebab seorang pemikir materi dalam hakikatnya yang terdalam, ia harus memikirkan roh dan akal. Paham-paham ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia ada karena ada unsur yang tidak terlihat yang mengandung sikap dan tindakan manusia. Jenis-jenis idealisme subjektif, berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul dari dan terjadinya di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia atau idenya itu sendiri. Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini adalah seseorang dari Inggris yang bernama George Berkeley, 1684 sampai 1753 Masehi. Menurutnya, segala sesuatu yang tertangkap oleh sensasi atau perasaan itu bukanlah materi yang real atau secara objektif. Idealisme objektif itu pertama kali dikenal oleh Plato. Ia membagi dunia dalam dua bagian. Yang pertama yaitu persepsi dunia yang konkret. Ini adalah temporal dan rusak, bukan dunia yang sesungguhnya, melainkan bayangan alias penampakan saja. Terus yang kedua terdapat alam, di mana alam benda, yakni alam konsep, ideal, universal, esensi yang abadi. Terus yang ketiga ada idealisme personal, yaitu nilai-nilai perjuangannya untuk menyempurnakan dirinya. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Tokoh-tokoh idealisme yaitu ada Fichte 1762 sampai 1814, terus ada Hegel. Pokok-pokok pikiran dari Hegel adalah ide mutlak. Oleh karena itu, semua pemikiran tidak terlepas dari ide mutlak, baik berkenaan dari sistemnya, proses dialektisnya, atau titik awal dan titik akhir kefilsafatannya. Oleh karena itu, ia pula lah filsafat disebut filsafat idealisme, suatu filsafat yang menetapkan wujud. Yang pertama adalah ide. Rasio ide dan roh oleh mutlak ini sebenarnya gerakan juga, maka dia juga menunjukkan perkembangan seni, tesis, agama, kemudian filsafat sintesis. Seni ini memperlihatkan ideal dalam pandangan indera terhadap dunia. Lanjut ke materialisme adalah asal atau hakikat dari segala sesuatu, di mana asal atau hakikat dari segala sesuatu ialah materi. Karena itu materialisme mempersoalkan metafisika, namun metafisikanya adalah metafisika materialisme. Keunggulan faktor-faktor materialisme atas spiritual dalam metafisika. Teori nilai, psikologi, efesiologi, dan penjelasan histori. Maksudnya suatu keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu selain materi yang sedang bergerak. Pada sisi ekstrim yang lain, materialisme adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa pikiran atau roh, kesadaran, dan jiwa. Tokoh-tokoh materialisme ada Karl Marx 1818 sampai 1883.
Dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman sistem produksi merupakan hal yang fundamental yang menjadi persoalan bukan cita-cita politik atau teologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi. Sejarah merupakan suatu perjuangan kelas yang tertindas melawan kelas yang berkuasa. Padahal pada waktu itu Eropa disebut kelas bourgeois. Pada puncaknya dari sejarah ialah masyarakat tidak berkelas ini menunjukkan Marx adalah masyarakat komunis. Terus dilanjutkan ada Thomas Hobbes 1588 sampai 1679. Dilanjutkan ada Horkheimer. Terus ada Van der Wijk. Macam-macam materialisme menyatakan bahwa seluruh realitas dapat dimengerti seluruhnya berdasarkan ukuran dan bilangan atau jumlah. Materialisme mistis atau biologis ini menyatakan bahwa peristiwa material terdapat misteri yang mengungguli manusia. Misteri itu tidak berkaitan dengan prinsip imaterial parsial, menyatakan bahwa ada sesuatu yang material tidak dapat karakteristik khusus atau formal. Ciri-ciri materialisme itu ada asas gerak, asas saling berhubungan, asas perubahan dari kuantitatif menjadi kualitatif, dan asas kontradiktif internal. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata atau pengucapan yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.